membahas nih, bagaimana cara mengantisipasi kelangkaan sumber energi alternatif itu sendiri. Begitu ya Bapak ya? Iya, betul. Monggo silahkan langsung Iya, saja. terima kasih Mbak Jihan. Mm-mm. Teman setia yang ada di rumah maupun di mana Anda berada, kita akan melanjutkan kembali tentang apa itu pengertian dari energi alternatif. Energi alternatif itu disebut juga dengan energi pengganti. Energi alternatif sangat dibutuhkan untuk mengganti energi yang biasa dipakai selama ini. Misal bahan bakar minyak atau yang dikenal dengan bahan bakar fosil. Energi minyak bumi atau bahan bakar fosil ini tidak dapat diperbaharui dan jumlahnya sangat terbatas karena berasal dari tumbuhan dan hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Ternyata di alam juga tersedia beberapa sumber energi alternatif. Di antaranya tadi Mbak Jian kita mulai, yang pertama yaitu ada air. Betul, air. Itu selalu tersedia. Iya, betul. Dua, kemudian angin, begitu Pak San ya? Angin, ya. Terus apa lagi Pak San? Ada matahari. Matahari ini kita ketahui bersama ya, Indonesia itu posisinya berada pada tropis ya, garis khatulistiwa ya, di mana matahari sinarnya itu tersedia sepanjang hari. Betul. Akan tetapi kalau kita lihat pemanfaatan dari sinar matahari itu belum maksimal. Coba kalau andaikan mungkin kedepannya adik-adik, anak-anak di rumah bisa memanfaatkan energi alternatif ini, bisa merancang bagaimana bisa menghasilkan listrik misalnya, atau bisa menghasilkan mobil bertenaga surya. Wah, itu adalah tugas kita bersama. Nanti adik-adik bisa belajar di rumah untuk mengembangkan energi alternatif ini. Karena apa? Karena energi fosil jumlahnya sangat terbatas. Kalau kita eksploitasi secara terus-menerus, ya habis lama-lama. Kalau habis, tentu kita tidak bisa memanfaatkannya lagi dan hanya mengandalkan energi alternatif ini. Betul. Gitu ya, jadi memang inilah Indonesia yang tentunya punya banyak sekali anak-anak kreatif, anak-anak pandai, cerdas, dan inilah tugas seorang guru, mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang yang kreatif. Jadi ketika disampaikan Pak Son tadi bahwa kita bisa memunculkan inovasi baru, artinya apa? Maaf, kita jangan sampai kalah dengan negara-negara maju. Karena siapapun kita pasti bisa maju. Yang penting adalah optimis, begitu. Semangat dan juga semangat belajarnya itu juga harus, ya Pak. Semangat belajarnya harus itu. Iya, betul banget. Belajar itu juga nggak harus di sekolah ya Pak ya. Betul, semua tempat adalah sekolah. Iya, betul banget. Semua tempat adalah sekolah dan orang-orang di sekitar kita itu adalah guru kita juga. Betul. Ya, sekedar menambahkan ya Mbak Jian. Boleh Pak. Indonesia ini juga memiliki kekayaan akan panas bumi, ya, panas bumi. Tentu anak-anak di rumah sudah memahami dan sudah belajar IPS tentang gunung berapi ya. Gunung berapi di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak. Yang ada di sekitar kita saja, contohnya Merapi itu ada siklus tiap 5 tahunan itu sering erupsi, sering aktif ya. Kemudian di daerah-daerah lain juga begitu ya. Indonesia yang kaya sekali akan energi panas bumi tersebut ya, bisa juga kita manfaatkan ya Pak Robi ya, untuk sumber energi alternatif ya. Anak-anak di rumah nanti bisa browsing, bisa melihat bagaimana panas bumi yang ada di Indonesia itu dapat dimanfaatkan untuk energi alternatif. Betul. Energi alternatif seperti dikatakan di awal tadi bahwa mungkin potensi energi alternatif itu di tiap daerah berbeda-beda, begitu ya Pak Robi ya? Ya, tentunya karakteristik daerah berbeda sehingga perlu penanganan khusus untuk pemanfaatan energi alternatif itu juga beda-beda ya. Nah, contoh energi alternatif dan kegunaannya antara lain yang sering kita dengar, yang pertama adalah kincir angin. Ini biasa di mana ini Pak Son? Kincir angin kalau di Indonesia sudah dibangun di Sulawesi Selatan. Kalau yang disebut negeri kincir angin itu mana Pak Robi? Belanda. Tapi mereka tidak menggunakan semata-mata menggunakan kincir angin itu untuk energi listrik, bukan, tapi juga untuk mengeringkan, karena mereka daratannya itu sempit sekali di Belanda itu, sehingga untuk mengeringkan air laut supaya daratan lebih luas
itu menggunakan kincir angin. Ya, itu juga Oke. energi alternatif. Nah, Mm-mm. kegunaannya selain itu tadi, kalau di Belanda mengeringkan lautan, ya, kalau di tempat kita adalah untuk menghasilkan listrik. Mm-mm. Ya. Yang kedua, contoh energi alternatif adalah solar sunflower. Ya, sumbernya tentu sinar matahari yang melimpah di tempat kita. Kegunaannya adalah menghasilkan listrik dan air panas. Ya, air panas yang sering kita lihat di perumahan-perumahan yang ada di atas gentengnya itu loh Mas Robi ya. Iya. Ya, itu Kayak panel itu ya, kayak panel surya. Yang ketiga adalah kincir air. Sumbernya tentu kalau kincir air adalah air ya, air. Kemudian kegunaannya adalah menghasilkan listrik. Nah, kalau di tempat kita kincir air itu ada ya di sekitar kita ya, yang menggunakannya ini untuk pembangkit listrik seperti di mana itu ya? Di Jelok Tuntang itu. Oh, iya, Jelok Tuntang, di Jelok betul ya, Pak, Tuntang ya? itu Hmm. pemanfaatan untuk menghasilkan listrik PLN ya, yang dimanfaatkan adalah air. Yang keempat adalah Sigen Tidal Energy Turbine atau generator pembangkit listrik yang memakai tenaga pasang surut air laut. Sumbernya adalah tentu pasang surut air laut. Kegunaannya menghasilkan listrik. Kalau ini dipasang di Salatiga tentunya tidak bisa, karena Ada laut, nggak ada ya. laut iya, ya, tidak Pak, ada ya? laut, tidak Mm-mm. cocok karena Betul. Indonesia ini negerinya Kepulauan. iya, kepulauan, Mm-mm. maritim yang banyak sekali laut. Iya. Kalau ini dikembangkan, wah itu bisa menjadi energi alternatif yang potensinya luar biasa, Pak Robi. Iya, betul. Ya, potensinya luar biasa. Kemudian yang kelima, contoh energi alternatif adalah solar cell atau sel surya. Sumbernya adalah matahari, kegunaannya adalah menghasilkan listrik. Yang keenam adalah geothermal atau panas bumi. Sumbernya kalau geothermal adalah panas bumi, kegunaannya adalah menghasilkan listrik. Panas bumi tentu didapatkan dari daerah yang mendekati magma ya Mas Robi ya. Betul, iya. Daerah yang mendekati magma, kemudian ada sela-sela tanah itu yang digunakan untuk meresap air hujan. Di atasnya magma itu akan menimbulkan air hangat, air Panas panas sekali ya. Kalau kita ke Dieng, ke beberapa tempat yang lain tuh kadang-kadang kita menjumpai pemandian air panas, padahal orang harus nggodok banyu loh ya. Gedung Songo misalnya. Gedung Iya, Songo betul, itu ada Gedung Songo juga ada. itu berarti membuktikan bahwa di daerah tempat itu ada air panas itu mendekati dengan magma bumi atau dekat dengan magma bumi, sehingga bisa digunakan potensi tersebut untuk energi alternatif berupa geothermal. Gitu ya, Pak. Di sini ada poin-poin penting berkaitan dengan kenapa sih kita perlu menggunakan energi alternatif. Tentunya ada keuntungan. Nah, Keuntungan inilah yang mungkin anak-anak semua bisa dicatat ini. bisa Bahwa dicatat. ya, keuntungan dari penggunaan energi alternatif. Salah satu ada beberapa. Satu, jelas bahwa energi alternatif selalu tersedia dan tidak akan habis. Berbeda dengan energi fosil yang tentunya ketersediaannya hampir langka atau mungkin bisa jadi habis gitu. Kemudian yang kedua, ini yang ditunggu-tunggu ini, ramah lingkungan. Ramah lingkungan Iya. ya, Pak ya. Karena sangat sedikit atau bahkan tidak menghasilkan polusi. Artinya apa? Tidak menghasilkan gas bakar berbahaya Mm-mm. seperti gas karbon monoksida ataupun CO2 yang atau dikenal dengan efek rumah kaca. Kemudian yang ketiga, menghemat pengeluaran. Oke. Ya, jadi memang di awalnya itu memang kita membutuhkan modal, namun setelah itu penggunaannya tentu jauh lebih hemat dari bahan bakar fosil. Oke. Ya, Seperti kemudian itu. masih ada lagi dua, yaitu yang keempat, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ya, jadi karena jumlahnya bahan bakar fosil itu terbatas, maka untuk memenuhi kebutuhannya harus mengimpor. Tadi sudah disampaikan di Pak Son di awal bahwa kita mengekspor atau mengimpor minyak dari luar negeri per barel berapa US dollar dan sebagainya. Itu kan nanti lama-kelamaan kita juga sangat tergantung, sehingga dengan adanya energi alternatif tentu kita akan mengurangi ketergantungan tersebut. Oke. Dan yang terakhir Mbak Jian, ini pengembangan sumber energi alternatif bisa membuka lapangan kerja. Misal nih,
nanti muncul insinyur, tenaga konstruksi, teknisi jaringan listrik dan lain-lain. Maka dari itu tadi di awal sudah saya sampaikan, anak-anakku terutama di Salatiga yang mendengarkan teman setia dimanapun Anda berada pasti tahu bahwa anak-anak punya potensi yang luar biasa, punya bakat yang luar biasa. Tentunya semoga lahir anak-anak berbakat kreatif, inovatif dari Salatiga yang mampu menciptakan energi-energi alternatif tersebut. Terima kasih Mbak Jian, Pak Robi. Ya, kadang-kadang penggunaan energi alternatif itu tergantung pada konteksnya atau tergantung pada daerahnya. Bisa suatu energi itu bisa disebut energi alternatif atau bisa juga bukan energi alternatif atau energi utama, itu tergantung konteksnya. Nah, inilah yang sering kita tidak mengerti ya. Energi alternatif itu merupakan energi pengganti dari energi yang sudah ada sekarang ini. Atau mungkin energi utama begitu ya Pak Son? Ya, betul. Energi alternatif ini bersifat kontekstual tadi ya, seperti yang dikatakan tergantung daerahnya ya, bisa disebut alternatif ataupun bukan. Ya. Contohnya, nelayan memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam. Sumber energi yang digunakan itu adalah matahari. Apakah matahari merupakan sumber energi alternatif? Iya, matahari itu sinarnya merupakan sumber energi alternatif. Tetapi dalam konteks nelayan memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam, apakah nelayan itu menggunakan alternatif? Tidak, ternyata ya. Mengapa kok nelayan yang menggunakan energi alternatif berupa sumbernya berupa sinar matahari bukan alternatif? Karena saat membuat garam, nelayan sudah terbiasa memanfaatkan panas matahari. Biasa digunakan artinya panas matahari sebagai sumber energi utama, bukan energi alternatif. Sedangkan tadi di awal sudah dijelaskan energi alternatif itu pengganti, sedangkan nelayan ini menggunakan sinar matahari sebagai energi utama. Berarti bukan energi alternatif. Begitu nggih Pak Robi? Iya, betul.